Oke, jadi hari ini kita bahas soal prototyping. Jadi seperti yang kita sudah jalani, bahwasanya sekarang ini kan seharusnya kita sudah mempunyai suatu ide bisnis yang menurut kalian mungkin akan bisa kita jalankan kepada customer segment yang kita tuju. Namun kan tahap berikutnya itu yang mungkin masih membingungkan, sehingga agar kita bisa memvalidasi apakah memang ide bisnis yang ingin kita jalankan itu berhasil atau tidak, kita akan lakukan yang namanya prototyping. Nah, prototyping ini akan saya bagi ke dalam 3 stages. Oke. Yang pertama itu adalah stages homemade. Oke. Nah, homemade ini adalah proses prototyping di mana kita akan membuat bentuk prototype atau rupa kita dari hasil bahan-bahan yang mungkin ada di sekitaran kita. Jadi ini suatu bentuk prototyping yang paling murah. Kenapa saya bilang murah? Karena yang akan kita gunakan adalah material-material yang mungkin ada di sekitaran kita. Bentuk paling sederhananya adalah dengan mensketsa atau membuat gambaran-gambaran mengenai kira-kira bentuk daripada produk atau services yang akan kita jalankan kepada si customer itu bakalan seperti apa. Jadi antara lain kira-kira kita mendapatkan dimensi daripada prototype itu atau produk atau service itu. Misalnya kita lihat di services, gambaran umum cara berjalannya layanan kita itu. Dimensi, kalau misalnya kita bicara soal goods-nya, kita bicara soal dimensinya. Kira-kira dia bakalan berbentuk seperti apa. Jadi di tahapan pertama ini, yang homemade ini sendiri prosesnya, kemungkinan besar kita nggak bisa melihat fungsi utama daripada produk kita atau services yang ingin kita jalankan. Hanya bentuk daripada sketsanya atau gambaran umumnya. Kita belum bisa merasakan fungsi daripada produk atau services yang ingin kita bangun. Tahapan yang kedua adalah mencetak atau menggambarkan secara 3D-nya. 3D modeling. Dan desainnya. Di tahapan ini akan lebih advance daripada yang tahapan homemade itu sendiri. Jadi kita bakalan melihat bentuk 3D-nya bukan dari sketsa yang 2D, tapi 3D-nya bagaimana sebenarnya rasa daripada bentuk daripada rupa yang ingin kita jalankan. Di situ kita juga mungkin bisa lihat, oke, rupanya rupa kita, prototype kita itu diagramnya itu secara berat badan mungkin atau berat daripada produk itu seperti apa. Jadi di 3D modeling and designing ini kita bisa melihat desain yang lebih menarik daripada prototype kita. Dari situ juga kita mungkin mendapatkan gambaran lebih daripada secara fungsional bagaimana produk atau services yang ingin kita jalankan. Dan dari situ juga kita bisa melihat sedekat apa dia prototype tersebut dengan produk sebenarnya yang nanti akan kita luncurkan kepada customer kita sendiri. Nah, itu yang bakalan menjadi tahapan yang kedua, di saat kita bisa mengaplikasikan gambaran sketsa pertama sehingga menjadi suatu rupa yang mungkin lebih advance daripada yang tahap homemade tadi. Tentunya di tahap kedua ini mungkin akan melibatkan lebih banyak pendanaan. Misalnya kalau misalnya kita di dalam bidang kuliner, tentu saja kan bentuk daripada makanan kita nggak bisa kita sketsa, rasanya nggak dapat di situ. Sehingga yang prototype kedua, saat 3D modeling atau designing, kita mendesain produk daripada kuliner kita itu sampai kepada fungsi dia untuk dimakan, itu bisa dirasakan oleh customer kita, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah working prototype. Jadi working prototype ini adalah prototype akhir yang kemungkinan besarnya akan mirip dengan barang atau goods and services yang akan kita lemparkan atau kita tunjukkan kepada si customer segment kita. Di working prototype ini kita mendapatkan fungsi utama atau fungsi lengkapnya produk and services yang ingin kita luncurkan.
dan disitulah kita bisa menguji secara keseluruhan produk and services kita. Jadi semua tahapan yang 3 tadi itu harus selalu berjalannya itu menjadi sebuah proses. Proses apa? Ada bakalan iterasi yang terus menerus yang akan kita uji coba kepada si customer segment, sehingga customer segment itu produk kita itu memenuhi keinginan dan kemauan daripada customer segment kita. Jadi bentuknya pasti seperti lingkaran gitu. Jadi kalau lingkaran itu kita tes apakah memang misalnya nih produk kita cukup menarik bagi dia, apakah situ sudah cukup menarik, apakah berfungsinya berjalan dengan baik, atau nanti dari segi kegunaan itu bagaimana dan segalanya. Sehingga bakal selalu kita tes, uji coba terus purwarupa atau prototyping kita ini sampai pada akhirnya si customer itu puas. Di saat customer puas, feedback yang mereka berikan kepada kita itu yang akan menggambarkan apakah produk kita pada akhirnya, produk atau service kita pada akhirnya akan bisa sukses saat kita luncurkan nanti. Oke? Jadi itu saja tipsnya mengenai prototyping. Semoga ini bisa memudahkan kalian akan membuat sebuah rangkaian prototype yang akan kalian gunakan untuk bisnis startup kalian. See you next time.